tak pernah terlambat, tak pernah terlambat. Ku yang kita hidup lagi, tak pernah terlambat. Ku yang membawa hidupmu. Kami percaya tak pernah terlambat pertolongan Tuhan atas kami. Kami saja yang menginginkan lebih cepat daripada kehendak Tuhan. Tuhan ampuni setiap kami, sucikan, kuduskan, bersihkan ranting-ranting pohon kehidupan kami yang tidak memunculkan buah rohani yang baik, supaya Tuhan tebang, supaya kami akhirnya dibersihkan seperti pohon anggur yang pada akhirnya kami boleh berbuah sesuai dengan buah kebenaran Tuhan. Hari-hari ini kami ditantang untuk bisa melakukan kehendak Tuhan dan bukan kehendak daging kami, tetapi kami percaya bersama Tuhan kami mampu, bersama Roh Kudus yang memberikan kekuatan penghibur dan nasihat, sehingga kami mampu menjalani keimanan kami bahkan sampai seterusnya. Tidak cuma sampai hari ini, tetapi sampai maut memanggil kami tetap ada di dalam track yang benar. Kami siap untuk mendengar segala yang jahat dari roh jahat yang membisikkan sesuatu yang mengganggu di dalam batin kami. Kami usirkan di dalam nama Yesus Kristus, supaya Roh Kudus hadir di ruangan ini. Tidak ada roh jahat, baik itu di atas maupun di bawah, tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan saudara. Kita akan mendengarkan khotbah materi versi yang lebih lengkap, versi yang lebih singkat sudah ada di YouTube kita pada saat saya sedang memberikan renungan dalam ibadah ucapan syukur kemarin. Ya, silahkan dibuka. Kalau sudah diupload, silahkan ditonton. Ya, puji Tuhan saudara, saya akan bicara mengenai 3 dasar hidup kekristenan: iman, pengharapan, dan kasih. Pembacaan kita ada dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Tetap sebagai gembala saya sarankan saudara, bacalah Alkitab. Karena setiap umat percaya, orang beragama, tahu siapa Tuhannya, tahu apa kitabnya, dan tahu di mana dia beribadah. Ya, cukup banyak Alkitab yang kita ada di belakang itu. Kalau mau mengambil situasi yang lebih klasik, saudara membaca itu. Tetapi yang paling bagus adalah Alkitab saudara sendiri. Saya katakan ulang, saya waktu berkhotbah tentunya akan lebih efektif menggunakan tablet. Tetapi kalau saya ada di bawah, lebih suka coret-mencoret Alkitab. Ya, mulai ditinggalkan ini saudara. Klasik juga enggak, di handphone juga enggak ada Android Alkitabnya. Sayang saudara. Mari kita akan baca sama-sama 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kita akan berbicara mengenai 3 dasar iman, saudara Kristen kita, yaitu iman itu sendiri, kemudian pengharapan, dan kasih. Kita harus praktekkan ini semua, saudara. Karena mencintai Tuhan itu mencintai seluruh hukumnya. Tidak cuma hukum yang mudah, hukum yang nyantai, tetapi juga hukum yang nantinya mengandung hukuman kekal. Itu harus lebih concern untuk bisa kita pahami dan kita praktekkan. Dasar yang pertama adalah iman. Iman itu
mengarahkan kepada sebuah praktek, saudara. Tidak sekedar teori atau dikatakan saja. Ya. Yakobus 2:20 mengatakan, "Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong?" Nah, saudara, di dalam ayat 26 baru dikatakan, "Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati." Seperti Naaman, dia harus percaya dia karena seorang tokoh rohani yang mengatakan itu. Tetapi tidak cukup percaya. Ya deh, percaya. Kamu percaya nggak sama Tuhan Yesus? Ntar dulu deh. Percaya nggak? Wani Biro? Percaya nggak? Aduh, ntar dulu deh. Kalau kepercayaan itu ditanyakan, ditekankan dalam pribadi kita, lebih daripada 3 kali, sama halnya Tuhan Yesus mengatakan menguji cinta muridnya Petrus sampai 3 kali. Mungkin disitulah kita mengalami kejujuran. Sesungguhnya percaya saya tidak berpraktek. Sesungguhnya kepercayaan saya hanya dengar saja. Dan kejadiannya bukanlah hasil iman, tetapi kebetulan saja. Dan banyak orang tidak mengimani, tetapi hanya kata kalimat semangat terjadi. Saya pasti bisa nyebrang itu kok, pasti bisa saya. Akhirnya dia lari, kan ada itu kayak seperti jembatan yang ada terapung tuh. Orang mesti lari kenceng. Ya secepat seringan orang itu, dia akan bablas, saudara. Tetapi kalau ibu-ibu S56 menyeberang itu, saudara, baru 5 kali langsung tenggelam mungkin. Mungkin loh ya. Karena kita emang diberkati Tuhan luar biasa. Jadi belum tentu iman, iya. Jadi saya pengen, saudara, supaya setiap kejadian itu betul-betul ada mutu sakralnya, rohaninya. Nggak cuma nanti kita bicara tentang sebuah sugesti. Kamu lagi itu ya buang-buang air. Kantongin apa ibu-ibu? Batu. Itu sugesti, Bu. Tetapi kejadian ya kejadian. Itu iman bukan? Karena nanti kita akan bicara mengenai iman yang sesungguhnya itu harus sumbernya dari firman, bukan dari sekedar sugesti. Ya, jadi harus bukan sugesti, saudara. Makanya cek ketika kita sedang bicara tentang sebuah kepercayaan itu sugesti itu menyihir orang. Kamu bisa, nak, kamu bisa, iya, kamu bisa. Kata mama saya bisa. Sugesti. Kata Mbah Dukun bisa tuh. Kata peramal bisa itu. Mirip kayak gitu, saudara. Jadi iman itu adalah sebuah kondisi yang bukan tidak dibuat oleh oknum atau orang lain. Karena iman itu pribadi. Makanya iman itu tidak bisa secara langsung diarahkan. Kamu percaya nggak? Percaya kamu sembuh, nak? Percaya nggak? Awas loh kalau nggak percaya. Oh iya mah percaya deh. Itu diatur kepercayaannya, saudara. Makanya ketika kami belum naik pesawat, saudara, belum pernah. Kata orang gini, kalau orang takut naik pesawat katanya ya, mau disugesti kayak apapun juga, setelah di sana geter tuh. Nggak apa-apa di sana, nggak apa-apa. Itu orang kan banyak tuh, aduh tuh mama tuh di bandara tuh banyak tuh naik pesawat semuanya. Oh iya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Gitu aja nanti di atas, saudara. Karena apa? Sugesti itu hal yang bisa mempengaruhi pikiran. Bisa sementara, bisa cespleng, tapi bisa hilang. Iya, karena tidak permanen pada diri seseorang. Iman kagak begitu, saudara.
Iman itu adalah sebuah pribadi yang kuat, meskipun orang lain, pasangan hidup saya, seluruh keluarga besar saya tidak mengimani hal yang sama, saya tetap mengimani. Itu iman itu sangat pribadi. Dan kemudian Roma 10 ayat 17 mengatakan, yuk siapa yang cepat? Kita akan baca sama-sama. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman yang sejati, iman itu kepada siapa dan sumbernya dari mana, itu saudara. Kalau saya percaya oleh karena nenek saya pernah bilang, kalau misalnya saya ada di sebuah pohon besar, kalau saya ada di depan pintu, kalau saya maghrib keluar, atau siang bolong saya keluar, katanya begitu. Itu sumbernya daripada pengarahan nenek moyang kita. Jadi sumbernya kepada siapanya harus nyambung, saudara. Kita mengimani, iman itu adalah percaya kepada apapun yang Tuhan perbuat adalah yang terbaik. Itu iman yang betul. Tetapi iman manusiawi daging adalah saya percaya saya akan meraih ini. Kalau dilanjutkan, karena saya sarjana ekonomi. Karena saya punya keahlian ini. Iman? Bukan. Gitu loh, saudara. Nah, makanya iman itu lahirnya betul-betul tulus, jujur, polos, dari diri kita. Makanya iman bisa muncul bukan karena orang-orang profesor, doktor, kaburator, bocor, kata Pak Rubil. Tetapi ibu-ibu yang sederhana, bapak-bapak petani yang sederhana, seperti ibu yang mengatakan, asal saja ku jamah jubahnya, aku sembuh. Sederhana. Makanya iman itu ukurannya seperti biji sesawi yang sangat kecil. Memang tanpa embel-embel. Kalau orang tidak sebesar biji sesawi, setitik itu, dia akan tambahkan. Dia punya hepeng di tabungannya. Dia berkata secara sebelah, teman-teman Komsel, saya percaya bulan depan saya pasti bisa membeli sepeda motor. Tanpa diteruskan itu cerita, mantap nih orang. Imannya mantap, bener. Bulan depan itu motor datang, saudara. Setelah ditanya sama temennya, iman lu kuat banget ya? Oh iya, tahu nggak? Emang istri saya punya tabungan 20 juta tahu. Pantesan imanmu tuh plus. Bukan gitu, saudara. Karena iman itu adalah sesuatu yang kita nggak mampu, tapi kita dimampukan. Sesuatu yang kita tidak bisa meraih, Tuhan bawa kita ke tangga atas itu. Mengerti Bapak Saudara? Makanya iman itu harus pengandalan kepada Tuhannya mesti 100%. Gak bisa 20%. Berarti hubungannya apa? Hubungannya kita harus ada di titik ketidakmampuan. Setuju nggak ya? Ngerti nggak, saudara? Kalau kita masih mampu, anak kecil juga bisa ngomong. Besok saya ke Bali loh teman-teman. Kenapa? Papiku udah beli tiket. Nggak usah ngomong iman, itu sudah ada. Tetapi ketika seseorang tidak ada apa-apa, tidak ada modal, dan juga tidak ada yang diandalkan dari keluarga, itu baik, saudara. Kalau masih ada keluarga yang bisa diandalkan, iman kita itu menjadi plus. Persentase Tuhan 50, saudara 50. Atau bahkan 80% saudara tajir, 20% bisa Tuhan.
Jadi olahan saya adalah demi menunjukkan iman, kita harus dalam keadaan yang paling bawah. Ya, mengerti Bapak Saudara? Jadi ternyata kelimpahan kita tidak selalu melahirkan iman yang luar biasa. Tetapi justru di dalam kelemahan, ketertekanan, ketidakmampuan, iman kita sejati loh. Ketika dokter sudah angkat tangan, kalau sudah dokter saudara angkat tangan, kita itu percaya kepada Tuhan di dunia ini. Yang kedua sama dokter. Dokter omong apa saja, kalau orang yang polos-polos aja, dia percaya saja. Dia bilang ini obat luar biasa Pak, harganya mahal. Kalau orang tahu itu generik. Orang yang pinter dia kedua tiga dokter memastikan, betul nggak saya sakit paru-paru? Betul nggak pusing saya itu migrain? Karena dokter sana bilangnya itu sejenis tumor. Ini yang ada di sini sakit-sakit sedikit. Yang di sini sakit-sakit sedikit, kata dokter itu, kata dokter itu. Saudara, kalau kita sudah di titik, sudah terpojok, dokter itu kayak Tuhan. Maaf saya nggak ini di profesi ini, tetapi saudara, itulah yang terjadi. Nah, kita kembali kepada Roma 11 ayat 17. Berarti iman sejati itu lahir dari pendengaran firman Kristus. Iya. Karena firman itu datang daripada Tuhan. Nanti yang melaksanakan iman itu Tuhan. Iya toh? Jangan kita percaya kepada sumber lain. Alkitab misalnya, saya percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Tapi orang juga pergi ke dukun. Bedakan dukun sama medis, saudara. Bedakan antara ilmu bintang sama ilmu nujum atau ilmu perbintangan. Cancer, Pisces, ada apa itu? Aries begitu ya. Orang Majus itu orang yang memahami ilmu bintang, bukan nujum. Itu bedanya. Seperti kita belajar fisika. Air mengalir dari atas ke bawah. Ih, lu nujum lu. Percaya aja sama kayak gitu. Tidak, saudara. Tetapi ilmu bintang yang agak aneh tidak selalu begitu. Itu, saudara. Jadi harus keluar daripada firman. Jadi firman yang melekat kita hayati di dalam hati batin kita. Makanya saudara, saya sarankan kita baca firman, hafalkan ayat-ayat kunci. Sehingga kita bisa menang daripada gangguan iblis. Yesus saja waktu diganggu, dia menggunakan firman. Ada tertulis, ada tertulis. Saya ulang kesaksian tempo puluhan tahun yang lalu. Ketika saya sedang mengusir setan daripada seorang anak putri. Setan bilang, aku kenal kamu. Siapa kamu? Saya bilang, saya membawa nama Tuhan Yesus Kristus, bukan Sigit. Wah. Kita waktu mendoakan sesuatu. Tuhan Yesus, firman-Mu berkata bahwa setiap orang, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Engkau ada Tuhan. Saya percaya hari ini kami berdua sama adik mendoakan mama yang lagi sakit. Saya percaya Tuhan hadir. Setan kalah, saudara. Itu muncul daripada kebenaran firman Tuhan. Makanya apa yang kita sebutkan terus menerus itu akan melekat dalam hati kita. Aku percaya darah-Mu Yesus sucikan seperti irusa rindu sungai-Mu. Betul nggak, saudara? Jadi waktu kita memerintahkan iblis, kita gunakan firman Tuhan. Amin. Itu adalah kekuatan kita, saudara. Jadi iman harus muncul daripada dekat dengan firman Tuhan.
menjadi hayati, kita hidupi. Sehingga ketika kita mengimani sesuatu berdasarkan apa yang Tuhan sudah ajarkan. Makanya kita berdoa, saya percaya seperti perempuan itu, yang asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Demikian pula Tuhan, terjadilah kuasa-Mu atas tempat ini. Seperti Engkau memberkati keluarga di Kana Tuhan. Jadikan gaji suamiku yang kecil ini Tuhan menjadi kecukupan luar biasa. Kita harus tahu firman, saudara. Seperti bagaimana Tuhan menyembuhkan di kolam Bethesda. Kami tidak punya kemampuan Tuhan. Ketika kolam itu sedang bergoncang, kami tidak punya kekuatan untuk nyemplung ke situ. Demikianlah keadaan kami, Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang hadir lebih daripada kuasa kolam Bethesda. Mesti gitu, saudara. Langsung waktu kita keluar dari rumah itu, kita disebut Pak Pendeta. Makasih Pak Pendeta. Kita sekedar nyuplik firman saja, kita sudah dipendeta-pendetain, saudara. Tapi kadang-kadang orang berdoa begitu saja tanpa dasar firman Tuhan. Berarti minimal tempatnya kadang-kadang kita nggak hafal. Saya pun jujur kadang-kadang tempat di Alkitab juga nggak hafal. Tetapi isi Alkitab itu ada. Kita hidupi daripada orang hafal tempatnya. Kayak orang ahli Taurat, saudara. Daripada nggak melakukan itu. Mending isinya kita tahu. Dan kita katakan kepada kuasa gelap, kuasa iblis, kuasa di udara. Melalui firman itu yang lebih berkuasa. Dasar kedua, pengharapan. Ibrani 6 ayat 19 mengatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saya membaca dalam versi mudah dibaca, Ibrani 6 ayat 19, kita mempunyai harapan itu, dan itu seperti sebuah jangkar. Pengharapan itu kuat dan pasti, serta menjaga keselamatan jiwa kita. Pengharapan itu ada di tempat yang maha kudus, di balik tirai di surga. Orang bisa melanjutkan hidup karena ada harapan. Ketika orang sudah tidak memiliki harapan, dokter bilang, bawa aja mama kamu ya nak. Apapun yang dia minta dia ke mall, aja ke mall. Pengen ke Tanah Abang, ajak ke Tanah Abang. Pengen sate, kasih sate. Pengen kambing guling, kasih kambing guling. Kita mulai curiga. Ada apa ini? Karena mungkin sekitar 3 bulan. Dia bisa dikasih anugerah oleh Tuhan. Saudara, kita getar di situ. Tetapi saudara, saya percaya berpaut kepada iman tadi. Dokter sudah angkat tangan. Tetapi dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Balik lagi. Saya percaya Tuhan, tulang Elisa saja jadi hidup. Itu tulang, saudara. Iya. Apalagi kita bisa dipelihara oleh Tuhan. Firman Tuhan sudah cukup memberikan kesaksian kepada kita lah. Kita nggak usah muter-muter cari sebuah KKR. Saya pengen lihat orang bisa sembuh dari sakit. Nggak usah, saudara. Firman Tuhan sudah asli, pasti menyaksikan itu semuanya. Makanya kita hayati. Sebagaimana Tuhan peliharakan bangsa Israel. Sebagaimana Tuhan kasih mana setiap hari. Saya percaya bahwa satu hari, sehari cukup untuk sehari. Saya percaya Tuhan akan memberkati. Dan harapan itu ada, saudara. Ketika orang sudah tidak ada harapan, susah untuk ditolong. Makanya saudara, saya berharap setiap kita pribadi kita mesti ada, tetap masih ada harapan. Bagi seorang ibu, memang saya menghadapi penderitaan. Tetapi saya percaya harapan saya adalah anak-anak yang sekarang masih kecil. Saya pelihara, saya lindungi, saya didik mereka, nantinya mereka akan menjadi penguat bagi keluarga. Sehingga membuat kita meskipun sakit-sakit,
Udah menjelang sekolah, gerimis-gerimis, paling enak tarik selimut, saudara. Tetapi meskipun panas dingin, saya harus mengolah makanan itu demi anakku, karena ada harapan pada anakku. Jadi anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, orang tua yang udah takut akan Tuhan, udah nggak takut mati. Nanti juga mati kok kami ini. Tetapi kami mengasihi anak-anak kami. Ada harapan untuk anak-anak kami. Sehingga apapun ketika kami sakit, kami berobat. Kami berdoa sungguh-sungguh. Jangan sampai orang tuamu kedapatan waktu sakit, pengen aja dicabut nyawanya. Berarti engkau sudah terlalu mengecewakan orang tuamu. Tetapi kita berpikir bahwa ada harapan pada anak-anakku. Karena anakku nanti di depan akan menikah. Dan sebelum Tuhan panggil, saya ingin menimang cucu. Selama ini cucu orang ya saya timang-timang. Saya ingin cucuku sendiri yang aku timang. Dan itu ada harapan, saudara. Bapak-bapak udah hayam berkokok, dia mesti pergi mencari nafkah. Hasilnya nggak seberapa. Tetapi ada harapan. Dari dikit menjadi bukit. Sedikit demi sedikit menjadi bukit. Makanya ibu-ibu bukitnya jangan digerus terus. Sudah numpuk sekian, ibu-ibu gerus lagi, akhirnya bolong lagi. Si bapak-bapak akhirnya setia juga. Ya sudah, saya sudah berani menikah. Berarti berani kerja keras. Akhirnya terus itu dilakukan. Akhirnya di tahun yang ke-10, waduh, di dalam banting tulangnya saya, ternyata anak saya sudah SMA. Itu dari mana duitnya ya? Ya nggak tahu, nggak usah dihitung Bapak Ibu Saudara. Karena berkat Tuhan itu perlu disyukurin. Jangan syukurin, bukan. Tetapi disyukurilah, syukurilah apa yang ada, saudara. Ibu-ibu juga begitu, aduh. Saya kan cita-citanya jadi sarjana ekonomi. Kenapa mesti di dapur deh? Di sini lagi. Udah mulai harum, ke dapur, bau apek lagi. Jadi rasanya kok pagi-pagi ngidupin kompor, kemudian nanti nyuci, nanti jemur. Ya ada anak pulang, nanti dikasih makan lagi, kemudian bapak pulang dikasih makan. Hari-hari kok seperti itu ya. Yang kita harapin apa? Apa sebongkah mutiara? Tidak juga, saudara. Kita kerja sampai 50 tahun juga sebongkah nggak dapat, saudara. Dapat hebel setumpuk, ya iyalah. Tetapi kita berpikirnya bukan itu, saudara. Tetapi harapan saya adalah melahirkan anak-anak yang bisa melihat kesaksian hidup orang tuanya. Dengan demikian mereka memiliki iman. Karena kita nggak tahu, saudara. Covid sudah katanya naik lagi. Belum nyamuk bionik yang kita nggak tahu itu bagaimana. Bagaimana ke depan tentang bagaimana negara-negara lain sudah perang di mana-mana. Dan harapan kita adalah anak-anak kita. Dan kita juga mulai berpikir, aduh kalau gini kita nggak usah punya anak lagi ya. Karena kasihan mereka nantinya. Hidupnya susah atau bagaimana. Loh, 50 tahun yang lalu, papa mama kita juga mengkhawatirkan kita, saudara. Waktu ada di kampung halaman. Aduh, nah kamu nanti jadi apa ya waktu zaman Belanda, zaman Jepang. Kita makannya pakai bulgur, kemudian kita juga pakainya pakai karung goni, nggak ada kendaraan yang baik, rumah kita juga nggak baik. Aduh, anak lahir itu, aduh masa depanmu bagaimana? Ternyata masa depan kita ya ada di Bapak Ibu sekarang ini. Amin, saudara. Mereka begitu menangis secara daging banting tulang, secara rohani mereka mendoakan anak-anakku. Ternyata banyak orang-orang yang dari daerah yang merantau ke Jakarta dan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Apakah orang tua mereka tidak sempat mengkhawatirkan Bapak Ibu Saudara? Ya sempat juga, saudara. Demikian pula kita hari ini yang mengkhawatirkan anak kita, saudara. Di zaman kapanpun Tuhan tetap pelihara kita. Amin. Yang kita harus ukir itu adalah iman kepada mereka. Baca Alkitab, nak.
Baca Alkitab, gampang sekarang saudara. Kok zaman dulu nggak ada gadget saudara, kemana-mana mesti bawa Alkitab betul-betul. Di KRL akan kelihatan. Tetapi sekarang melalui gadget terlalu mudah. Scroll aja. Kalau perlu ditutup ada kayak begini. Kita tutup saja. Kalau kita pengen menjaga keragaman di bumi Nusantara. Itu terlalu mudah. Sehingga membuat kita ketika, kan ada ayat-ayat khusus saudara-saudara cari deh. Atau nanti dari tim pengembalaan tolong share. Ayat-ayat tentang sakit ada. Ayat-ayat tentang penghiburan. Ayat-ayat tentang mau jalan. Ayat-ayat ketika mau membangun rumah, membangun usaha. Ayat-ayat ketika gentar, ketika gelisah, ketika sedih. Semuanya ada saudara. Daripada membaca kisah seorang artis, mending kita baca ayat-ayat seperti itu. Amin saudara. Sehingga membuat iman kita bertumbuh. Sehingga nggak usah kita, ayo iman dong, iman, percaya bu, pak, percaya ya bu, iya pak, iya deh. Itu nyenengin hati orang saudara. Saudara baca ayat-ayat firman Tuhan, nanti muncul sendiri kok itu iman itu. Dan setelah itu pengharapan pasti muncul saudara. Karena iman tadi. Pak, kita kan nggak punya apa pak. Aku punya iman. Makanya ada pengharapan. Berarti pengharapan muncul daripada benih iman. Kan gitu saudara. Kalau orang nggak punya iman, bu sakit bu, ya gimana ke depan? Udahlah mati aja dah. Udah susah. Daripada jual sawah, jual kambing. Udahlah mati aja dah. Tetapi orang yang punya iman, saya percaya kok. Tuhan tuh melakukan mujizat bukan karena kita mampu. Kalau kita mampu itu bukan mujizat. Memang mampu. Ketika kita sudah angkat tangan, Tuhan turun tangan. Baru itu mujizat luar biasa. Tuhan pencipta bisa mengadakan sesuatu. Dasar yang ketiga adalah kasih saudara. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saya ingatkan saudara, kalau saudara bisa membuka terjemahan yang bahasa Inggris, itu charity ya. Bacanya charity ya istriku ya. Oh iya aja lah ya. Itu berarti agape saudara. Saya ulangi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih agape, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Gong bunyi nyaringnya saudara, tapi enggak berisi. Kalau gong dikasih isi malah nggak bunyi, saudara. Lanjut, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih agape, aku sama sekali tidak berguna. Di poin kedua, hidup kita akan berguna jikalau dinaungi sebuah kasih agape. Banyak orang itu ketuhannya luar biasa. Imannya, pengharapannya kepada Tuhan itu luar biasa, ke atas saja. Tetapi kadang-kadang menjadi orang-orang VIP yang tidak bisa tersentuh oleh orang lain. Event Natal ini banyak gereja-gereja yang memang memberikan sebuah wawasan secara sosial. Berkat Natal dihimbau kepada jemaat, sisihkan kalian. Kalau biasa kasih orang-orang parkir, misalnya 2.000, untuk Natal ini kasihlah 10.000. Kita punya budget untuk konsumsi
sebanyak 500 orang, lebihkan menjadi 700. Supaya yang lain-lain itu kita kasih kepada warga sekitar. Meskipun harus tanya, saudara. Karena apapun pemberian daripada makanan orang Kristen, kadang-kadang banyak orang menolak juga. Intinya adalah bagaimana kita mengimani kepada Tuhan, tetapi ingat bahwa kita juga ada sebelahnya yang harus kita kasihi. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak memiliki kasih agape, sedikit pun tidak ada faedahnya. Kita merenungkan luar biasa loh. Pada ayat yang kita baca tadi, yang paling besar adalah kasih. Kita sedang berjuang untuk ini semuanya, saudara. Markus 12 ayat 29 sampai 31 mengatakan, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi salib itu harus menjadi prinsip kita, Bapak Ibu sekalian. Kita sangat mencintai Tuhan, luar biasa. Kita mengimani, kita berharap kepada Tuhan. Tetapi semuanya dalam rangka kasih kepada Tuhan. Kalau kasih kepada Tuhan adalah prinsipnya gini, saudara. Tuhan sudah memberikan banyak hal kepada kita, terutama keselamatan. Kalau kita datang kepada Tuhan demi mengasihi Tuhan, tegakah kita untuk mencari berkat-berkatnya saja? Ketika seorang misalnya opung yang begitu mengasihi kita, saudara. Kita sekolah disekolahin, kita kuliah dikuliahin. Habis itu butuh modal dikasih. Memang opung kita sedang banyak berkat luar biasa. Pada saat kita sudah jadi orang, kita masih tega nggak? Pung, aku pengen beli sawah, Pung. Rasanya nggak tega di sini, saudara. Pengennya setiap pulang ke Medan, pasti opung tinggalnya di Medan kan? Kita pengen bawa apa-apa. Kita bikin opung bahagia. Tuhan tuh kayak gitu, saudara. Kalau kita mengasihi si opung, pasca itu kita nggak akan banyak minta kepada dia. Yang ada adalah saya sujud, thank you. Terima kasih. Nah, kepada Tuhan ada nggak sikap kasih kepada Tuhan yang seperti ini? Kepada Tuhan, Tuhan nggak berwujud secara kasat mata. Tuhan itu hadir di dalam gerejanya. Mengasihi opung akan menghargai cangkir yang dia punya. Ketika keluarga besar sedang ngumpul, ingat ya, kalian-kalian semuanya, ini cangkirnya opung, jangan dipakai. Sejak beli, ini nggak ada yang pakai selain beliau. Itu salah satu ekspresi mengasihi si opung. Kursi goyangnya, jangan main-main di situ. Itu punya opung. Nah, saudara, kita merasa bahwa saya mengagungkan Tuhan dengan cara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan cara memelihara. Kita bebelian itu lebih mudah saya pikir daripada memeliharanya. Ketika terjadilah suatu saat kita melihat ada sebuah gedung gereja atau tempat gereja, itu permen kulitnya ada di mana-mana. Aku kasih sama Tuhan kan. Ini adalah rumahnya opung. Nggak boleh ada serakan kotor-kotor. Kita punya orang tua, saudara.
Anak-anak muda mainnya belum selesai, itu orang tua udah nyapuin. Bukan karena ngusir, tetapi kasih tahu kebersihan itu penting. Betul nggak? Makanya anak-anak muda, kalau punya pesta nggak ada orang tua itu senangnya minta ampun. Nggak ada yang nyuruh ngepel, nggak ada yang nyuruh mungutin apa-apa. Kita mengasihi Tuhan kan? Nah ini semuanya untuk apa ini? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita ikut bertanggung jawab. Balik lagi. Tuhan sudah kasih banyak berkat sama saya. Suatu saat teman saya dari Katolik heran sama saya. Waktu itu ya, 10 tahun yang lalu. Pak Sigit, orang Jawa dia. Aku tuh heran loh. Kenapa? Kalau kami di Katolik, itu bisa mempersembahkan sesuatu kepada gereja atau pastor, itu sebuah kebanggaan. Apalagi dia orang Jogja yang biasa kepada sultan itu sangat hormat, kepada pastor sangat hormat. Tetapi saya melihat kenapa ya orang-orang karismatik itu melakukan sesuatu, pengen terima sesuatu. Melakukan sesuatu, pengen dapat sesuatu. Kalau kami prinsipnya, Tuhan Yesus sudah sangat baik sama kami. Tugas saya adalah membalas kebaikan Tuhan. Dengan cara hari krida misalnya. Dengan cara membersihkan halaman gereja yang luas itu dengan sama-sama. Kami di Pulung Kencana itu setiap pembersihan gereja itu ada. Karena mereka di wilayah rayon juga ada yang namanya kul. Jadi kul 1, kul 2, kul 3, kul 4. Itu yang membersihkan dari Sabtu itu. Dan istriku kemarin tanya, itu acara itu kursi yang gede-gede itu kemana ya? Waktu Natal pemuda remaja itu pakai tikar semua, saudara. Itu kursi sebagong-bagong kemana itu? Dan saya melihat secara visual. Yang kerja bakti itu kebanyakan ibu-ibu wanita. Iya loh. Ya, memang orang sana beda ya. Ada yang suka di ladang juga pasti ototnya luar biasa. Maka tahun berapa itu kalau angkat besi carinya dari Lampung. Yang udah biasa panggul-panggul kayu itu lebih kuat begitu ya. Nah itu kan begitu saudara. Dalam artian saya kok nggak tega ya, sudah berkat Tuhan luar biasa. Habis itu melayani atau ikut kegiatan dalam artian minta lagi. Saya tetap percaya saudara. Kalau kita perhatikan pekerjaan Tuhan, bahkan perhatikan kebutuhan kita. Nah kalau kita mencari hartanya saudara, sampai kapanpun kita nggak akan terima itu saudara. Nah makanya di sini kita melihat bahwa oh iya ya, semuanya harus dibalut dengan kasih. Saudara mainkan musik, saudara singer main tamborin, harus ada kasih kepada Tuhan. Bukan karena jadwal, saudara. Jadwal itu kita bisa ubah-ubah kok. Kalau ada jadwal, rajinnya minta ampun. Kok dikasih jadi ketua, aduh rajinnya minta ampun. Kok suruh menangani, rajinnya minta ampun. Tetapi kalau jadi anggota, cueknya minta ampun. Kita itu melakukan di sini adalah saya juga dalam rangka mengasihi Tuhan dengan cara pikiran saya setting, Tuhan sudah baik sama saya. Tuhan sudah pelihara saya. Saya dari latar belakang seperti apa, saya jadi sampai hari ini, semua adalah anugerah Tuhan. Saya bayangkan. Saya tidak bekerja apa-apa. Seandainya saya bukan pelayan Tuhan. Saya bukan seorang pendeta, bukan seorang gembala. Mungkin saya lebih hina daripada saudara. Betul? Nah teman-teman semuanya, jangan dikira kita di sosial itu kita mulia karena kekuatan kita, tetapi Tuhan yang memuliakan kita. Karena kita setia pada 1, 2 talenta, 5 talenta, Tuhan tambahkan.
itu kemuliaan daripada Tuhan. Tuhan buat kita menjadi buruk gampang, saudara. Diambil satu saja syarat sini. Jenengku siapa? Udah kegrogol kita, saudara. Nggak ada mulia-mulianya kita. Saudara nggak ada yang kenal. Siapa itu yang digrogol? Nggak tahu, nggak kenal saya. Itu kan sepam sama kamu. Oh, pam doang. Padahal saudara dekat, saudara. Kita dibuat encok, pegelinu. Kita nggak bisa kerja. Kita nggak bisa mendapatkan sesuatu. Tuhan sangat gampang membuat kita mulia. Tetapi Tuhan juga sangat gampang membuat kita hina. Makanya untuk refleksi adalah teman-teman sekalian, kalian mau bekerja atau sedang bekerja, tetap cintai itu. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Bosnya bawel pak, nggak apa-apa. Bawel nggak apa-apa, yang penting gajinya tetap turun. Daripada bosnya baik tapi nggak turun-turun gajinya. Kita merefleksikan anugerah Tuhan luar biasa. Makanya cara saya begini. Kita bayangkan sesuatu itu nggak ada pada kita. Maka kita akan berterima kasih kalau itu orang. Maka kita akan menghargai kalau itu barang. Pernah nggak kehilangan handphone? Handphone satu-satunya nih. Kata orang zaman sekarang ini mendingan kehilangan atau ketinggalan dompet. Karena semua keuangan ada di handphone. Tap sini, saudara. Belanja di warteg bingung kita. Ada QRIS nggak, Mbak? Kita tanya di kampung. Ada QRIS, apa itu QRIS? Iya nggak? Ketika itu nggak ada, saudara. Itu kayak kehilangan semua. Ngurus ke ATM lah, blokir lah, dan lain sebagainya. Waktu ada, taruh di kulkas, taruh di dekat dapur, taruh di kamar mandi. Iya enggak? Sambil nongkrong kita taruh di tempat pakaian basah. Kita cari, muter-muter sampai telepon sana sini. Gak taunya kita sendiri yang naruh situ. Ibu-ibu boleh coba lah, teman-teman muda. Waktu mau ke Bandung, mau ke Lembang, mau ke Puncak, mau ke Ciater, mau ke Anyer, tinggalin handphone itu. Itu sepanjang jalan pasti nggak enak tuh. Moto nggak bisa, mau upload nggak bisa, mau tulis apa nggak bisa. Setelah nyampe rumah kita pengen remedial. Kita mesti ulang nih perjalanannya. Apalagi saya, saudara. Namanya mendokumen itu seperti sebuah nilai dari saya. Nilainya apa? Kapan lagi kita nyampe kayak gini? Meskipun kita lewatin jalan ini, suasana udah beda. Tadi itu ada orang ketabrak becak, itu lucu. Di foto. Kapan lagi kita dapetin orang ketabrak becak lagi? Meskipun kita lewatin jalan itu lagi. Makanya saudara, istriku agak beda, nggak begitu. Kalau saya momen-momen semuanya itu. Maaf ya sayang. Kalau waktu di jalan saya suka share, pengen cerita itu. Ih, itu bangunan keren ya. Nah itu kan laju, saudara. Setelah berapa detik, mana? Udah lewat. Kalau saya, perjalanan itu kan nggak bisa diulang. Jadi momen-momen seperti itu ada indahnya tuh. Ih, sawah lagi hijau. Keren kan? Lewatin tol sawahnya ada ini. Terus lagi panen dan sebagainya itu. Jadi membuat yang gadget kayak gitu buat saya sangat penting, saudara. Dan saya bayangkan ketika itu nggak ada, pasti saya susah. Berarti saya harus jaga itu. Ini istriku, modelnya kayak gini. Kalau nggak ada, rumah sehari berantakan. Berarti bagaimanapun, dia tetap the best untukku. Ya iya. Masa tetangga suruh masak di tempat kita kan nggak boleh. Akhirnya kan mencintai istri. Si bapak ini gitu-gitu meskipun bau badannya, tetapi dia itu rajin loh.
Akhirnya kita berpikir, iyalah, saya ada duanya. Betul nggak saudara? Makanya mikirnya simple kok buat saya. Barang sekecil ini kalau nggak ada, kita carinya dimanapun. Ada batu kecil untuk membuat pintu itu supaya nggak ngek. Kita batu itu dibuang sama anak kita. Kita bisa marah, kita bisa nyariin batu itu kemana. Jadi dalam hidup itu hal-hal sederhana ada banyak yang penting, saudara. Waktu kita lagi ada di sebuah tempat yang begitu jauh, kadang kita telepon sama tetangga. Bu, gimana bu? Minta maaf, apakah lampu saya masih nyala itu yang di depan itu? Oh masih nyala bu. Kok sekarang kan ada CCTV kan? Saya pasang di atas, di depan itu satu CCTV. Nanti kita akan pasang lagi di mana? Itu bisa kita operasikan di tempat lain. Itu lebih mudah. Dede udah pulang, udah motornya sudah ada. Bisa begitu. Kok zaman dulu saudara, kita minta tolong Pak RT. Makanya Pak RT itu kasihan waktu Idul Fitri, dititipin mobil banyak. Tolong ya Pak RT ya. Kebetulan Pak RT-nya orang Betawi, jadi orang situ nggak pulang kampung. Waduh, yaudah dikasih berapa gitu. Nah, kadang kita berpikir, iya ya, selama ini orang yang membuat kita bisa belok itu kita nggak terlalu menghargai. Nah sekarang setiap kita mau pergi selalu ada kolektor, ada 500 kericikan itu kan. Karena apa? Di suatu saat, kayak kemarin di Sawangan saudara, itu macetnya pol saudara. Iya. Kemudian saya berpikir saya naik motor supaya cepat. Akhirnya nasib saya harus pakai mobil juga ya Pak. Salah jalan. Wah, akhirnya kena juga itu di tol itu. Nah, anak-anak seperti itu betul-betul ini sangat berfungsi. Karena orang Indonesia kalau udah macet, nggak akan kasih orang lain. Kita di situ aja sampai 5 menit. Kalau orang nggak kasih. Nah, orang-orang itu kasih seberang. Makasih ya Bang. Makasih ya Bang. Nah kita berpikir orang seperti ini juga berguna bagi kehidupan kita. Dan kita akhirnya makasih sama mereka. Apalagi kita sering lewat di situ kan. Apalagi kalau di mobil kita ada salib, wah itu hati-hati. Ya, hati-hati itu. Kita dilihatin. Kristen pelit. Nyodok aja, nggak kasih apa-apa. Bisa digaret saudara. Makanya pikul salib saudara. Saudara pakai kalung salib. Saudara pakai topi yang ada salib. Ada di aksesoris kendaraan kita yang ada salib, itu tanggung jawabnya besar. Saudara mesti kasih kolektor banyak di lingkungan saudara. Ya. Jadi parkiran udah masuk, orang dalamnya juga ada parkiran situ. Yang mau ngeluarin kita juga ada. Minimal 1.000 kita kasih. Kalau ada itu bijian, kalau nggak ada 5.000 kita kasih. Kita pikir 2.000, nggak taunya 20.000. Mana kita datang lagi, nggak mungkin kan? Nah kita pikirnya adalah, oh iya, ada orang-orang yang memang di sekitar kita, yang itu berfungsi baik. Itu adalah alat daripada Tuhan. Kemudian saudara, saya pikir kepada Tuhan itu adalah kita akan mengasihi apa yang tertulis dalam kitabnya. Saya tetap himbau, bacalah firman Tuhan sesempat, sesibuk apapun sempatkan itu, baca firman Tuhan. Karena tentunya Tuhan juga melihat siapa yang taat untuk membaca firman-firman Tuhan. Renungkan itu siang malam bahkan. Kemudian kita juga memelihara gereja yang Tuhan percayakan dengan baik. Apa yang masih kurang, kita tidak selalu meminta berkatnya, tetapi inilah khusus event Natal kita sampaikan kepada Tuhan untuk menghargai itu. Dan juga mencintai mengasihi Tuhan, tentunya para utusannya. Nah saudara, saya sangat menghargai teman-teman kita di daerah tertentu, suku tertentu, yang sangat menghargai, bahkan sejak dari Sintua. Mereka sangat menghargai dan hormat seperti itu. Yang artinya bahwa utusan Tuhan inilah
yang selalu memberikan support rohani, berkat-berkat rohani. Dan kemarin saya bilang kepada Ibu Hana dan Pak Andi waktu kita ucapan syukur, saya bilang ke mereka, kalian bisa kok menyelenggarakan ini tanpa mengundang saya sebagai pendeta, tanpa mengundang teman-teman jemaat. Kalian pelesiran aja, syukuran di mana tempat yang indah. Itu bisa bukan? Bisa. Tetapi saya sangat menghargai apa yang mereka lakukan, wujud daripada ada orang-orang rohani yang tentunya utusan Tuhan yang bisa memberkati keluarga tersebut. Nah, budaya ini saudara, mari kita selenggarakan dengan baik. Kami tidak gila hormat, tetapi intinya adalah seorang hamba Tuhan itu adalah seorang yang memberkati, mendoakan. Jadi ewoh perkewoh dan apapun itu bisa dilakukan. Ini adalah utusan Tuhan. Waktu saya menjadi utusan seorang yang sangat terhormat, saya ikut dihormati. Oh, ini ya Pak Sigit ya, yang diutus oleh Bapak ini ya. Oh iya, oh silahkan Pak, duduk di situ Pak. Jadi kita itu seakan-akan seperti keledai yang ditunggangin oleh Yesus. Pasca Yesus turun dari keledai itu, keledai. Ketika keledai itu ditunggangi oleh Yesus yang mulia, maka karpet merah sama daun palem itu digoyang-goyangkan untuk menghormati. Kita itu mulia oleh karena Yesus yang ada di kehidupan kita. Demikian pula para hamba Tuhan. Siapapun itu, pemain musik, guru sekolah minggu, para pelayan Tuhan. Tetapi PR buat para pelayan Tuhan. Semulia itukah pekerjaan rohani kita kepada jemaat Tuhan? Jadi pelayan Tuhan adalah menunjukkan kredibilitas kemampuan daripada sang pengutus. Pelayan Tuhan hanya harus memiliki hati seperti Yesus, pengorbanan seperti Yesus. Seorang pelayan harus mendudukkan dirinya sebagai pelayan, anutan yang lebih tinggi daripada jemaat Tuhan. Dalam perkataan, perbuatan, kalau orang demikian, mereka berhak mendapatkan kemuliaan dan penghormatan. Tetapi sangat disayangkan banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tidak mengaplikasikan itu. Sehingga membuat rasanya impact kepada jemaatnya nggak ada. Ada dia, nggak ngaruh. Sayang hidup kita. Bapak ketika hadir di rumah, anak-anak senang, istri senang, itu adalah sebuah penghargaan. Berarti saya punya nilai. Kalau seorang bapak datang di rumah atau tinggal di rumah, di pojok sendirian, anak juga cuek, istri buatin kopi yang enggak, waktu bapaknya pergi juga nggak ada yang nanyain. Ah, gua mati aja dah, nggak ada harganya. Itu nggak, saudara? Nah, orang itu tergantung kita punya kapasitas nggak untuk menjadi berkat buat orang lain. Orang yang rajin punya kapasitas selalu dinantikan kok. Nah, rata-rata orang yang rajin di dalam pekerjaan Tuhan, di lingkungan juga ditunjuk sebagai orang yang punya kapasitas. Ada beberapa teman kita yang jadi RT. Gembala sidang saya dulu jadi RT. Udah nolak-nolak, jangan Pak, saya kan seorang pendeta, saya ada di sinode, saya sibuk. Enggak Pak, kita percaya sama Bapak. Ada teman-teman kita yang selalu ditunjuk sebagai ketua panitia 17-an. Oleh karena apa? Saya pikir orang rajin, orang punya kapasitas dimanapun tempatnya tetap rajin kok. Tetapi kalau kita tidak mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi aset yang Tuhan percayakan, orang dikasih apa juga males. Dari situlah kita mengasihi Tuhan, bahwa inilah yang Tuhan percayakan kepada saya. Kebun yang cuma berapa meter,
saya akan lakukan sesuatu yang menghasilkan. Tuhan sayang sama orang-orang demikian. Jadi kasih kepada Tuhan itu saya pikir saudara, karena saya orang seni, saya melihat bunga memeliharanya itu adalah sebuah kasih kita kepada Tuhan juga. Rumput kita nggak tega nginjek, itu juga sebuah kasih kita kepada Tuhan. Kita peliharakan motor sepeda kita cuci dengan baik, ganti oli pada waktunya. Itu adalah sebuah kasih kita kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita. Ya enggak saudara? Jadi ada mujizat keawetan yang Tuhan berikan kepada kita. Mujizat keawetan. Termasuk dalam keluarga kita. Oleh sebab itu saudara, mari iman, pengharapan, dan kasih kita praktekkan sama-sama. Saya punya iman yang luar biasa. Saya punya harapan luar biasa. Tetapi harus dibalut dengan kasih. Saudara datang ke sini tanpa mengasihi Tuhan, tanpa mengasihi kami sebagai gembala, semuanya sia-sia. Malah berkata, biarin aja Pak Gembala ngumumin aja, kita nggak usah ikut ya, nggak usah ikut, kasihan gembala kita. Udah kurus, makin kurus saja nanti. Nah itu kan dalam rangka mengasihi, betul nggak? Kasihan papa kita itu minta dibuatin nasi goreng, mah buatin kenapa? Si papa juga udah umur gitu, minta apa nggak dikasih, minta apa nggak dikasih, buatin aja digoreng. Yang udah mulai pikun, udah dikasih kopi, teh pagi hari, jam 10 minta lagi. Apa sih opa belum dikasih ini? Kasih aja. Terus nggak saudara? Jadi harus ada kasih di situ. Kalau saya khotbah kayak gini tanpa kasih saudara, aduh, rasanya pengen ngomel terus. Ini aja udah ngomel. Iya nggak? Tetapi saya berpikir, ya inilah Tuhan mengasihi saya mengasihi jemaat Tuhan. Karena tentunya sekuat saya nggak bisa lah saudara bertahan bersama kami di tempat ini. Kan saling mengasihi. Kasih itu penuh dengan segala pengorbanan. Saya bilang terima kasih teman-teman semuanya udah setia ya. Terima kasih anak-anak muda yang sudah mengkontribusikan segala sesuatunya. Thank you semuanya. Ibu-ibu, makasih ya sudah memberikan support kepada saya. Karena ketemu sama ibu-ibu itu, wah itu udah seneng buat saya. Ibu-ibu S56 itu luar biasa. Mau di sini, mau di tempat lain, mau di Tanah Abang, deteknya gampang saya. Kalau saya sama Pak Sab misah dikit, carinya gampang. Wah, udah Bu Sarah di sono. Udah gampang carinya, saudara. Itu kan penghiburan, saudara. Karena ada di beberapa tempat ibu-ibu tuh yang jaim semuanya, saudara. Pakai tasnya begini, habis itu duduknya di mana, aduh. Lihat orang kayak apa, lalu kita belak-belakan, saudara. Nah, itu sebuah sesuatu kepada saya. Bapak-bapak, meskipun slow motion, tetapi mereka itu luar biasa. Ya, support langsung maupun dari jarak jauh. Karena mereka pemegang kunci dalam keluarga. Itu kan sebuah ucapan syukur yang luar biasa. Kita susah beriklan, Bapak Saudara. Tanpa saudara mengasihi pekerjaan Tuhan, saudara nggak akan stay di sini. Sampai di sini melewati berbagai hal yang sungguh indah. Gereja sana gede ya, iya. Di sana AC-nya dingin ya, iya. Tempat sekolah minggunya keren ya, iya. Parkirannya luas ya, iya. Kita ngelewatin Via Dolorosa. Gang kita, saudara. Tetapi luar biasa lah buat saya itu. Makanya tak henti-hentinya saya mengajarkan sesuatu. Saya berusaha untuk melakukan pelayanan. Oleh karena itu tadi, ini adalah kasih dan kemurahan daripada Tuhan. Kita akan manage sama-sama di tahun 2024. Banyak yang kita harus benahi mungkin. Tapi intinya kita akan pahami bahwa
Aku bisa tetap stay karena mengasihi Gembala. Gembala juga mengasihi kami. Keluarga besar Gembala mengasihi kita semuanya. Dan juga teman-teman saling mengasihi. Makanya tetap ada di sini. Saudara punya doa luar biasa. Kau tidak mengasihi Gembalanya, tidak mengasihi gerejanya, tidak mengasihi teman-teman jemaat, semuanya sia-sia. Kata Alkitab, kita memberikan sesuatu korban luar biasa. Tanpa ada kasih, kita nggak ada faedahnya. Bahkan pemberian yang paling berkorban adalah memberikan tubuh untuk dibakar. Tanpa kasih semuanya sia-sia. Apalagi yang lain, saudara. Betul nggak? Nah, makanya pemberian saudara, Bang, ini saya kasih ya. Karena saya mengasihi Tuhan. Kudus selama minggu ini saya korbankan karena aku mengasihi kalian semuanya. Harus begitu, saudara. Karena kita tidak khas seperti orang sana. Kamu kasih ini ridho nggak? Rambutan ini ridho nggak? Kalau nggak nanti sakit perut loh saya. Kamu traktir ridho nggak? Kan gitu ya. Apakah masa Bu Sarah sama Bu Leni kantong ridho nggak, Bu? Ridho nggak? Kan nggak begitu, saudara. Iya nggak? Serius nih kasih. Nah, kita nggak akan bertanya seperti itu. Nanti 1 detik juga bisa berubah pikiran. Ini sumbang ke gereja. Serius nih, serius nyumbang nih. Kita nggak gitu. Ayo sini masuk. Kan gitu, saudara. Jadi hari ini saudara sekalian, mari ya 3 dasar ini kita lakukan sama-sama. Ya, ada iman, ada pengharapan, dibalut dengan sebuah kasih. Saya melayani jadi WL, jadi singer, mari ke depan. Ini karena saya mengasihi Tuhan, bukan karena apa-apa. Iya, silakan ke depan, betul. Dan saya mengedarkan kantong kolektor ini karena kasih saya kepada Tuhan. Saya melayani oleh karena mengasihi Tuhan yang luar biasa. Kita ada di depan umpel-umpelan, saudara. Ini sisi kanan kiri saya ini memang diberkati oleh Tuhan. Kalau mereka tidak mengasihi pekerjaan Tuhan, ya, Bang David, saya taruh kamu di situ tuh supaya ininya juga enak. Balik lagi ke situ. Saudara, tetapi inilah. Artinya dalam keluarga Tuhan itu ada indahnya, amin. Jadi kita semangat. Saya mengasihi Pak Anton mengasihi kami. Dan saya mengasihi Pak Herman mengasihi kami. Itu membuat kita tetap satu, amin. Dan teman-teman semuanya luar biasa oleh karena kasih lah. Para pelayan Tuhan, para tim gembala, mereka nggak dapat apa-apa. Tetapi hanya karena kasih kepada Tuhan. Mereka tidak meminta apa-apa. Karena Tuhan sudah terlalu baik sama mereka. Itu yang penting, saudara. Nah, kalau kita cari kerajaan Allah, Tuhan akan tambahkan. Saya sangat percaya, saudara. Kami dipelihara sampai hari ini adalah anugerah Tuhan. Kami harus mengeluarkan yang cukup banyak hanya berdasarkan iman kepada Tuhan. Karena kasih kepada Tuhan, Tuhan memperhatikan kami lah. Oleh sebab itu, dimanapun saudara membutuhkan doa, kami ingin berdoa kepada saudara. Oleh sebab itu, tindakan yang baik ketika saudara mengasihi Tuhan, mengasihi hamba Tuhan. Ketika saudara punya sesuatu, mau bepergian, mau melakukan sesuatu, Pak Gembala, doakan kami ya. Iya. Lebih indah anak kita berulang tahun, kita undang guru-guru selama minggu, atau kita adakan di tempat ini, atau minimal gembala datang untuk mendoakan, video call juga bisa. Karena supaya mereka juga punya komunitas yang baik. Dan yang datang itu adalah teman-teman TK-nya atau teman-temanannya yang sepertinya support rohaninya tidak ada di situ. Jadi membuat kita juga rasanya diberkati oleh Tuhan. Nah, kita terbang ya, iya. Mama nggak takut nggak? Pak Gembala udah doain kita. Amin, saudara. Rasanya itu ada sebuah restu. Demikian pula para staf gembala. Ketika engkau melakukan sesuatu, minta doa dari gembala.
kita akan doakan itu. Dan saya percaya, kenapa setiap kegiatan sebelumnya itu kita diberkati oleh Tuhan dengan kelimpahan yang luar biasa. Karena ada doa-doa dari gembala, komunikasi kepada gembala, sehingga kita doakan terus. Kita libatkan jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan, sehingga membuat tidak pernah berkekurangan. Kita belajar banyak dari hal ini. Oleh sebab itu kedepannya, mari kita sama-sama berjejaring, saling mengasihi, memiliki iman, memiliki pengharapan, tetapi kita saling mengasihi, andalkan Tuhan, minta doa restu daripada rohaniwan untuk memberkati kita semuanya. Kita tutup mata di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukur buat kasih setiamu. Bersyukur untuk kebaikanmu. Inilah setiap kami Tuhan merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu yang luar biasa atas kami Tuhan. Dengan apakah kami bisa balas kebaikan Tuhan? Orang-orang yang begitu setia mendampingi kami, orang-orang yang ada bersama kami, orang-orang yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kasih adalah sebuah pengorbanan, kasih adalah sebuah pengampunan. Kalaupun kami memberi oleh karena mengasihi Tuhan dan pekerjaannya, kalaupun kami memberikan waktu, tenaga, oleh karena kami mengasihi dan berusaha memberikan yang terbaik, giving the best untuk Tuhan. Terima kasih. Mari mengucap syukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap kekurangan kami, pengampunanmu. Inilah yang menjadi persembahan kami. Hanya Kau saja yang layak, hanya Kau saja yang layak disembah. Hanya Tuhan saja yang patut diagungkan. Pengurapan-Mu, kasih-Mu mengalir atas kami. Haleluya. Aku memohon belas kasihan-Mu Tuhan atas setiap jemaat. Bila apa yang mereka lakukan tidak sia-sia oleh karena mengasihi Tuhan, semua bagus dengan kasih. Tanpa itu semuanya akan sia-sia. Berikan hati-Mu Tuhan, berikan hati-Mu untuk mengasihi-Mu, berikan hati-Mu untuk mengasihi pekerjaan-Mu Tuhan, berikan hati-Mu untuk mengasihi para utusan-Mu Tuhan. Haleluya. Pulihkan setiap kami ya Tuhan, pulihkan
Mari berdoa kepada Tuhan. Orabaya sikiara lama namanya. Kiara lama namanya. Pengurapan-Mu Tuhan mengalir atas seluruh jemaat-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Oh yes. Haleluya. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Kau melihat setiap hati kami ya Tuhan, yang banyak menyakiti pekerjaan-Mu, yang meremehkan pekerjaan-Mu, yang asal-asalan lakukan pekerjaan-Mu Tuhan, yang begitu pengorbanan kami tidak diiringi dengan kasih. Haleluya. Haleluya. Ampuni kami ya Tuhan. Sesungguhnya hanya Engkau saja yang disenangkan Tuhan. Ampuni kalau kami sering menyenangkan diri sendiri Tuhan, memuaskan diri sendiri dengan apa yang bisa kami lakukan, padahal kasih itu begitu jauh daripada kami. Bahkan pengorbanan memberikan diri untuk dibakar pun sia-sia tanpa kasih kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan, kasih kepada gerejanya, kasih kepada utusannya, kasih kepada sesama kami. Haleluya. Buat kami mengerti segala kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Roh-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan, supaya kami menyadari Tuhan bahwa sesungguhnya waktu yang kami berikan adalah untuk membalas kasih Tuhan. Sudah terlalu banyak berkat-Mu atas setiap kami. Haleluya. Seperti wanita mengurapi di bawah kaki, demikian mau mengasihi Yesus seperti wanita, seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki, demikian hidupku mau mengasihi Yesus Engkau sampai aku menutup mata, ku tetap setia menantikan Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Dan sampai aku mari gembala akan berdoa untuk kita sekalian. Bahkan mahkota kehidupanku setia melayani. Mari aku dekat selalu menantikan sampai bahkan mahkota kehidupanku
Ya. Inilah setiap kami Tuhan. Adalah lembut atas padamu Tuhan. Bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Salam baik. Kau begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Kau melihat setiap hati kami yang paling dalam saat ini Bapak. Engkau tahu Tuhan segala keadaan kami Tuhan. Kau yang memperbaharui kami Tuhan. Bahkan Kau yang memulihkan setiap kami Tuhan. Rencana-Mu indah di dalam setiap hidup kami. Kau merancangkan kami Tuhan sungguh luar biasa Bapa. Saat ini umat-Mu Tuhan menyerahkan setiap pribadi lepas pribadi kepadamu Tuhan. Tuhan, kami mengangkat hati dan pikiran kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan, Kau pada pagi menjelaskan hari ini Tuhan. Terus berbicara kepada setiap kami Tuhan melalui firman-Mu, melalui apapun Tuhan di sekitar kami Tuhan. Karena kami yakin Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, yaitu bagi mereka yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami adalah umat pilihan Tuhan. Kami dipanggil dan dipilih Tuhan pada pagi hari ini Bapa, untuk satu tujuan, yaitu menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Bahkan hidup kami mau lebih mengandalkan Engkau Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mau belajar dari Engkau Tuhan, karena Engkau adalah teladan bagi kami Tuhan. Engkau Yesus juru selamat kami Tuhan, menyelamatkan hidup kami Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami yakin dan percaya hidup kami ada di dalam genggaman tangan-Mu yang indah Tuhan Yesus. Terima
firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segalanya yang Kau berikan dan Kau perbuat dalam hidup kami. Sungguh ajaib Engkau Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tidak sampai kita curi, tapi doa dalam doa syafaat Nabi Yesus.